Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah baru saja kita selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas beberapa poin tentang apa yang terjadi setelah dicabutnya ruh dari jasad manusia. Banyak sekali poin-poin yang sudah kita bahas, dan sekarang kita sudah masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu istimrariyah ardu maq'adil mar'i minal jannah awin nar fil qabr. Senantiasa selalu ditampakkan tempat keberadaan seseorang baik di surga maupun di neraka di dalam kubur. Jadi ketika jasad sudah masuk ke dalam liang lahat, sudah ditutup dengan tanah, datang para malaikat bertanya kepadanya. 3 pertanyaan itu setelah ditanya, jika mereka lolos bisa menjawab, maka dia akan didatangkan dengan amal soleh yang dia lakukan selama di dunia, akan berwujud, yaitu dengan wujud laki-laki. Jika dia adalah perempuan, ya, atau wujud seseorang, sebagaimana yang disebutkan, yatamassalul amal salih bi syakli rajul. Ya. Jadi amal saleh itu akan berwujud dengan wujud laki-laki. Husnul wujuh, kemudian wajahnya begitu tampan. Husnul thiyab, kemudian pakaiannya begitu indah. Wa thibur rih, kemudian aromanya yang begitu wangi. Mubasysyiran bima yasurruhu, sebagai kabar gembira, ya, bagi orang-orang yang senantiasa beramal saleh ketika mereka di dunia. Selain dari sebaliknya, adapun orang-orang yang melakukan keburukan di dunia, maka dia akan didatangi oleh laki-laki qabihus thiyab, pakaiannya begitu jelek, begitu buruk. Ya, kemudian muntanur rih, ya, busuk aromanya. Mubasysyiran bima yasu'u, yang mana diberikan kabar gembira kepada keburukan yang dilakukan. Maksudnya ya, dari maksiat dan dosa yang dilakukan di dunia, yaitu sebagai kabar gembira baginya bahwa setiap yang dia lakukan di dunia dulu
diwujudkan dengan bentuk laki-laki yang hadir dalam kuburan. Kemudian yang selanjutnya istimrariyah, ya. Setelah itu, setelah berlalu poin-poin yang tadi, jadi ketika seseorang sudah tidak ada lagi yang dia kerjakan atau yang ditugaskan oleh malaikat di dalam kubur, maka dia akan ditampakkan tempat tinggalnya nanti setelah di hari kiamat. Apakah dia sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Jadi dia istimrariyah. Sistemnya istimrariyah ini adalah selalu ditampakkan. Padahal dia masih dalam kuburnya. Jadi ketika seorang masuk ke dalam liang lahat, semoga dia masuk surga. Maksudnya masuk surga itu kapan, Pak? Nanti setelah hari kiamat, hisab, mizan, ya, kemudian sirat baru. Di situ masuk surga atau neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Ghafir ayat 46, Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Ya, neraka itu ditampakkan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat. Ghuduwwan wa 'ashiyya, pagi dan petang. Terus ditampakkan. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat nanti diperintahkan kepada para malaikat, adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya dengan siksaan yang keras. Jadi Fir'aun sampai saat ini walaupun dia diabadikan, dimumikan jasadnya, apakah dia disiksa? Secara pandang mata kita sebagai manusia, dia biasa-biasa saja, Pak. Maksudnya walaupun diawetkan jasadnya sampai sekarang, biasa-biasa saja kita lihat. Seperti normal, ya, normal keadaan manusia yang meninggal, terus badannya menjadi kering, ya, terbentuk dengan kulitnya menempel dengan tulang tanpa ada isi. Itu yang kita lihat. Sebagaimana yang kita lihat muminya atau jasadnya yang mungkin di Google atau mungkin ada yang pernah melihat secara langsung di Mesir, ya. Nah, ini kita lihat secara biasa saja, normal. Tetapi apakah dia berlaku baginya hukuman atau siksaan kubur tersebut? Ya, intinya setiap yang mati, ya, dia akan merasakan siksaan. Dan wallahu a'lam, bagaimana caranya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu. Tetapi setiap manusia yang meninggal dunia jika melakukan kesalahan, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di hari kiamat, wa yauma taqumus saa'ah, setelah terjadinya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikatnya, adkhilu ala fir'aun, ya, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya asyaddal 'adzab, kepada siksaan yang paling keras, yang paling pedih. Berarti sudah jelas Fir'aun berada di neraka jahanam. Ya. Ini salah satu dalil menunjukkan bahwa Fir'aun itu jelas tempatnya di neraka. Makanya kita selalu mendoakan dengan doa la'natullahi alaihi. Semoga Allah melaknat Fir'aun. Kemudian dalam satu hadis disebutkan tentang bagaimana setiap harinya dinampakkan tempat kedudukannya, baik itu di surga atau neraka dalam kubur bagi seseorang, sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum
idza mata 'urida 'alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila telah meninggal dunia, 'urida 'alaihi, dia akan ditampakkan kepadanya maq'adahu, tempatnya. Tempatnya di mana? Di surga atau di neraka. Bil ghadati wal 'ashi, siang maupun malam. Jadi dia akan selalu melihat ya tempat tinggalnya tersebut. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Jika dia termasuk orang yang penghuni surga, maka yang akan ditampakkan adalah tentang surga. Yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya keindahan surga. Makanya dalam doa kita sering mengucapkan Allahumma ja'al qabrahu rawdatun min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratun min hufarin nar. Ya Allah, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga. Dan jangan kau jadikan kuburnya ya dari siksaan neraka atau hufrah. Hufrah itu lubang. Ya, lubang dari neraka jahanam. Wa in kana min ahli an-nar fa min ahli. Dan jika dia termasuk penghuni neraka, maka dia juga akan dinampakkan ya bagaimana neraka dalam penampakan tersebut. Yuqalu, maka akan dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allah ilaihi yaumal qiyamah. Kemudian dia akan dikatakan kepadanya, ini tempatmu, ya ini tempat tinggalmu nanti sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu pada hari kiamat. Ya Allah, rasanya hidup di alam kubur kesendirian. Dan yang dinampakkan adalah neraka jahanam. Waliyahzubillah. Dan waktu yang tidak kita tahu kapan waktunya akan dibangkitkan. Nah, ini jadi renungan bagi kita semua para jamaah. Mungkin kita sekarang hidup di dunia ini, alhamdulillah kita berhadapan dengan atap rumah yang bagus. Ya, di dalam kamar yang ber-AC, di atas kasur yang empuk, ya ditemani oleh istri dan anak, pekerjaan yang begitu lancar, usaha yang begitu lancar. Kemudian kita mau kemana saja liburan, mencari tempat-tempat yang indah, kita pun lakukan semuanya. Tapi bagaimana nanti dalam kubur? Kita hanya sendiri. Kemudian dinampakkan dalam penampakan tersebut hanya neraka jahanam. Ya hanya siksaan yang kita lihat. Bagaimana siksaan tersebut ya yang membuat kita ketakutan di dalam kubur sendiri. Ya. Maka ada orang yang berkata di dalam kuburnya, perpanjanglah hari kiamat. Ya. Perpanjanglah hari kiamat. Sebaliknya orang yang merasakan dalam kesendirian, dia melihat keindahan dalam kuburnya, ya, maka dia akan mengatakan percepatlah hari kiamat. Sudah tak sabar ingin merasakan keindahan atau kenikmatan surga. Maka para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita diingatkan oleh Nabi SAW yang mana yang akan terjadi setelah orang meninggal dunia. Di alam kuburnya mereka akan dinampakkan tempat tinggalnya atau tempat kembalinya, baik itu di surga ataupun neraka. Ini menunjukkan kita harus memperbanyak amal saleh, memperbaiki diri kita dan terus belajar. Karena nggak mungkin kita bisa melakukan suatu amalan kebaikan kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak duduk dalam majelis ilmu. Itu yang pertama. Kemudian poin yang berikutnya, yang kedua, sama'ul bahaim li aswati man yu'adzibuna fi quburihim. Ya. Al-bahaim, binatang, akan senantiasa mendengar suara siksaan orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Terutama yang paling sering kita dengar itu adalah anjing, ya. Yang mana
seekor anjing ini akan selalu memperdengar suara yang sedih, apa ya, rintikan suara yang seperti mengerikan kalau kita dengar. Mungkin kalau orang-orang yang tinggal di sekitaran kuburan itu dan ada banyak ekor anjing di sana, dia akan mendengarkan ya siksaan orang-orang yang disiksa dalam kubur. Nah, kalau di kampung tuh sering saya dengar, tapi selama di sini belum pernah. Ya. Kalau di kampung karena memang apa namanya keliaran itu, tidak ada yang seekor anjing ini berkeliaran di mana-mana, bebas. Kalau di sini kan, alhamdulillah ya, safety di sini. Paling kalau ada yang melihara, tidak dikasih keluar, paling kalau dipegang sama pemilik. Tapi alhamdulillah selama saya di sini saya tidak pernah mendengar suara-suara yang memperdengarkan seperti seekor anjing tadi. Jadi binatang-binatang ini mereka akan mendengar siksaan orang-orang yang disiksa dalam kubur, dan itu benar. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mauta la yu'adzabuna fi quburihim, sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal dunia pasti mereka akan disiksa di dalam kubur mereka. Ini sebagai dalil bahwa Fir'aun yang meninggal, yang mati dalam keadaan diabadikan jasadnya tanpa dimasukkan dalam yang lahat, dia juga pasti sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi caranya disiksa dengan cara tersendiri. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Hatta innal bahaim la tasma'u aswatahum, bahkan binatang mendengar suara siksaan orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Ini menunjukkan bahwa pendengaran binatang itu luar biasa. Lalu kenapa kita tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, jika sekiranya umatku ini tidak dikuburkan, maksudnya tidak dimasukkan dalam liang lahat ketika dia meninggal dunia, saya tidak akan menyampaikan, pasti saya akan sampaikan apa namanya, supaya mereka tahu apa yang terjadi di dalam kubur, apa yang menjadi siksaan orang-orang yang ada di dalam kubur. Ini para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bahwa setiap yang meninggal dunia itu pasti akan disiksa, dan binatang pun akan mendengar siksaan mereka. Adapun manusia dibatasi pendengaran. Kita yang mendengar bisikan orang yang di samping saja kita belum tentu jelas kita dengar, apalagi ya siksaan yang ada di dalam kubur. Kemudian yang berikutnya, al-qabru awwalu manzilun min manazil al-akhirah. Kubur itu adalah pertama kali dari kehidupan akhirat. Jadi setelah seorang meninggal dunia, maka dia sudah masuk ke dalam alam akhirat. Alam dunia masih kita ada di dunia. Kemudian ketika orang meninggal dunia, dia sudah masuk dari bagian alam akhirat. Sebagaimana yang disampaikan dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, "Idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu." Ya, Utsman senantiasa kalau beliau mengantarkan jenazah ke dalam kuburan, kalau beliau berdiri melihat orang-orang yang sedang dimasukkan ke dalam lahatnya, beliau selalu menangis sampai jenggotnya basah. Beliau selalu menangis. Idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu. Kalau beliau berdiri melihat jenazah yang sedang dimasukkan ke kuburnya, ke liang lahat, beliau menangis sampai jenggotnya basah.
Berarti ini nangisnya deras sekali air mata. Ya, kalau kita kan hanya sekedar bergelinang, mata kita nampak menangis tapi tidak sampai membasahi jenggot. Faqilah, kemudian dikatakan kepadanya, tadkhulul jannatu wan nar fala tabki. Kau diingatkan tentang surga dan neraka tapi kau tidak menangis. Ya. Kalau diingatkan tentang surga dan neraka biasa-biasa saja. Ya, air mata tidak keluar. Wa tadkhulul qabr fatabki. Namun ketika kamu diingatkan tentang kuburan, ya, tentang kuburan, siksaan kuburan, ya, dalam kubur, bagaimana siksaan seorang yang disiksa di dalam kubur, kamu menangis. Ada apa? Ya, kenapa terus menangis? Maka beliau menjawab, faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya mendengar Nabi SAW bersabda, al-qabru awwalu manazil akhirah. Jadi kuburan ini adalah pertama kali, ya, alam akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar. Jadi siapa yang selamat di alam kubur ini, diberikan keselamatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama ba'dahu aisar. Maka setelahnya akan lebih mudah. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berusaha, ya, terus beramal soleh di atas muka bumi ini, memperbaiki amal kita. Ketika kita meninggal dunia, kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua ujian yang ada dalam alam kubur. Wa illam yanju, namun kalau jika mereka tidak selamat, ya, tidak diselamatkan dari ujian dalam kubur, fama ba'dahu asyad, maka setelahnya akan lebih sulit. Jadi ini sudah ada kisi-kisinya, Pak. Ya, dari Nabi SAW menyampaikan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan, ya, seterusnya sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka dari sekarang kita perbaiki diri. Ya, dari sekarang kita memperbaiki diri karena umur ini tidak ada yang tahu. Umur tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal dunia. Ada anak yang masih, ya, segar, masih waktunya untuk bermain ceria di atas dunia ini. Namun apa? Sudah waktunya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah sepuh, ya, sudah sepuh dan penyakit, tapi dia masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum juga meninggal dunia. Walaupun banyak keluarga yang sudah pasrah, ya, apa yang terbaik sudah. Karena sudah banyak sekali pengeluaran pengobatan. Sudah bertahun-tahun dia sakit, tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan baginya dia sembuh atau akan meninggal dunia. Tidak ada sama sekali. Makanya banyak orang-orang yang mengalami seperti ini, mana yang terbaik sudah pasrah. Ya. Soalnya kalau dia mengharapkan diperpanjang lagi umurnya dalam kondisi yang seperti itu, ya, semakin pusing keluarga. Makanya banyak orang yang diberikan meninggal begitu mudah. Ya, ada orang yang tiba-tiba, ya, sujud kemudian dia meninggal dunia, atau ada orang yang sedang istirahat sebentar tiba-tiba meninggal dunia. Ya, banyak kisah-kisah yang kita dapatkan. Salah satu kisah dari tetangga saya dulu, ya, selesai bulan Ramadan, baru selesai bulan Ramadan Idul Fitri, dia coba ingin naik sepeda, jalan-jalan ke Tamrin, balik-baliknya gak lama balik dari olahraga tersebut, dia istirahat. Pas dicek sama istrinya sudah enggak ada, ya, meninggal dunia. Begitu mudahnya orang yang meninggal dunia diberikan kemudahan tanpa ada menyulitkan keluarganya. Ada juga baru kemarin keluarga di kampung masuk kamar mandi, tiba-tiba keluar dari kamar mandi jatuh, tidak ada penyelamatan, meninggal dunia. Nah, ini banyak sekali orang yang
meninggal tanpa membebani keluarga. Padahal maghrib dia sholat berjamaah di masjid jadi imam, sampai isya pun dia tetap di masjid. Ya, pas mau pulang istirahat sampai jam 11, ya dia mau kamar mandi, balik-balik sudah jatuh dan meninggal dunia. Waliyahzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk terus beramal saleh agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian dikatakan qala wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma ra'aitu manzaran qad illa al-qabru afdha minhu. Kata Rasulullah SAW, saya tidak pernah melihat pemandangan, ya, pemandangan di sini maksudnya bagaimana penampakan orang-orang yang diberikan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi di kuburan nanti. Ya, illal qabru afdha min, kecuali kuburan yang lebih mengerikan. Ya, jadi kuburan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan sangat-sangat gaib, ya, perkaranya. Kita tidak bisa melihat bagaimana kondisi orang yang disiksa atau diberikan kenikmatan dalam kubur. Makanya sekarang di negara mana itu, ya, kubur mereka dibikin transparan, ya, dibikin dari kaca, kemudian tujuannya apa? Untuk bisa melihat penghuni kubur tersebut. Dia lagi apa, kapan dia meledak, kapan dia disiksa. Ini berinovasi mereka dalam hal-hal seperti ini. Ya, atau kuburan orang Cina yang begitu besar, dibikin megah, ya, hartanya dikuburkan. Ya, maka kita sebagai orang yang beriman, kita cukup melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktikan dan contohkan kepada kita semua. Karena sejatinya manusia ini, ya, berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Dan semoga kita semua selalu diberi selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin di sini adalah bagaimana kita meminta keselamatan dari ujian yang ada dalam kuburan. Karena kalau kita selamat dari atau lolos dari ujian ini, fama ba'dahu hisab, maka setelahnya akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibtila, ada ujian dalam kuburan bagi orang-orang yang bermaksiat atau melakukan kezaliman. Dengan ujian apa? Bil zalama, yang mana dalam kubur itu dia akan digelap gulita. Ibtila kubur man waqa'u bil ma'asi bil zalama. Jadi akan diisi alam kuburnya bagi orang-orang yang bermaksiat dengan kegelapan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in hadhihi al-qubur mamlu'atun zalamah ala ahliha. Ya, sesungguhnya kuburan ini mamlu'ah, terisi dengan zalamah, kegelapan, penuh dengan kegelapan. Bagi penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya, ya, kepada penghuni kubur ini bi salati alaihi. Ya, dengan sholawatnya kepadaku terhadap mereka. Jadi kalau kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan, ya, pencahayaan dari salawat tersebut, maka kubur kita akan bercahaya. Bersolawat, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yunawwiruha lahum bisalati. Ya, di sini bersolawat atau maksudnya bisa dengan seringnya kita melakukan sholat, ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita tinggalkan. Selalu sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid dan bagi wanita di rumah yang terbaik. Tapi kalau dia mau ke masjid silakan, jangan dilarang. Jadi keadaan dalam kubur itu begitu gelap, ya. Kegelapan yang sangat gelap. Kemudian azabul qabr la yatiqu sama'ul ahya, ya. Bahwa azab kubur itu tidak akan bisa didengar oleh orang-orang yang hidup. Maksudnya kita sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi ini tidak akan pernah bisa mendengar, ya, orang-orang yang disiksa di dalam kubur, kecuali tadi, yaitu al-bahaim, binatang-binatang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendengar siksa. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laula alla tadfanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min 'adzabil qabr alladhi asma'u." Jadi dia dalil yang tadi saya sampaikan, bahwa sekiranya kalian ini tidak dikuburkan, ya, maksudnya manusia itu tidak dikuburkan, meninggal mungkin langsung lenyap, tidak ada sistem penguburan, ya, la da'autullah, maka niscaya aku akan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah yusmi'akum, untuk memberikan pendengaran kepada kalian. Maksudnya diberikan, oh kita dengar, ini lagi orang lagi disiksa, kita tahu gitu. Min adzabil qabr, dari siksaan kubur, alladzi asma'u min, yang mana aku bisa dengar dari Nabi SAW. Diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa mendengar orang-orang yang disiksa di dalam kubur, sebagaimana yang beliau lakukan tatkala beliau melihat atau mendengar, ya, dua kubur yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengambil pelepah kurma, kemudian beliau tancapkan di atas kuburnya. Nah, ini sebagai dalil sampai sekarang orang-orang yang menancapkan tanaman atau tumbuhan di atas kuburnya. Ini dalil khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikhususkan untuk Nabi? Karena beliau mendengar orang yang disiksa. Kata Nabi SAW, semoga dengan ranting kelapa kurma ini akan meringankan siksaannya. Berarti itu doa dari Nabi SAW untuk penghuni kubur. Kalau kita nggak bisa tahu, nggak bisa kita dengar siksaan orang yang sedang disiksa dalam kubur, maka tugas kita ya cukup mendoakan. Tidak perlu kita harus menanam pohon yang mewah. Misalnya sekarang kalau di kuburan di mana itu, di Kerawang, ya, kuburan apa namanya Pak? Itu biayanya sangat-sangat mahal, sampai ada yang harga miliaran ada, karena ada ininya apa, tanaman, Bapak mau ditanamin tanaman atau dikasih bunga atau yang lain supaya apa namanya kelihatan indah. Jadi kalau kita berkunjung ke sana tidak mengingat kepada kematian, jadi mengingat kepada keindahan kuburnya saja. Ya. Ini inovasi-inovasi yang banyak sekali, terutama tadi yang saya sampaikan tentang kuburan yang dibuat dari kaca. Ada juga kalau orang-orang luar negeri, ya, banyak kita lihat cara menguburkannya itu yang dibakar, ya, seperti di India atau di tempat yang lain juga banyak yang dibakar, ya. Tapi ala kulihan, secara umum kata Nabi SAW, jika kalian tidak dikuburkan, maksudnya manusia ini sekiranya tidak dikuburkan ketika mereka meninggal dunia, maka aku akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diperdengarkan kepada kalian bagaimana siksaan kubur tersebut, sebagaimana aku mendengar orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Nah, ini keutamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita pergi umroh, kita masuk ke kuburan Baqi itu, tidak ada satupun tumbuhan yang ditancapkan di kuburan tersebut, tidak ada. Karena memang sejatinya kuburan kaum muslimin ya seperti itu.
dan tidak ada batu nisan yang kita lihat tertulis nama, tanggal lahir, tanggal wafatnya, nggak ada. Bapak pernah lihat para sahabat yang meninggal di sana ditulis namanya? Nggak ada satupun. Oke, gitu contoh dari Nabi SAW. Tandanya cuma batu. Ya, diambil batu bentuknya kayak begini misalnya. Ditaruh dulu di atas kuburnya. Udah itu cukup. Berarti nanti kalau dia mau datang ziarah ke kuburannya, gimana caranya diingat bentuk batunya seperti ini. Makanya saya ada punya jemaah satu di Rawamangun, dia ketika dia umroh, anaknya meninggal di sana. Langsung dikuburkan di kubur Baqi di Madinah. Makanya dia selalu, itu yang membuat dia selalu rindu untuk pergi umroh. Kayaknya setiap tahun kalau nggak salah dia selalu umroh. Masya Allah. Pas terus saya tanya, terus Bapak kalau umroh gimana? Ya, kalau saya lagi di Madinah, saya jenguk anak saya. Bagaimana cara Bapak tahu? Padahal di kuburan Baqi itu luas. Saya ingat bloknya, saya ingat posisinya, dan saya ingat batu. Masya Allah. Jadi kalau saya sudah jalan masuk ke dalam pemakaman Baqi itu, jalan selalu saya di situ, persis. Nah, ini cerita orang yang sudah punya pengalaman. Ya, jadi sebenarnya gampang saja. Apalagi kalau kita di Indonesia lebih mudah lagi, Pak ya. Kuburannya di mana? Tinggal disebut di kuburan Pondok Kelapa atau di mana lagi? Ya, Rion. Ya. Banyak tempat-tempat kuburan. Ya, kita sekarang di sini, masya Allah, rapi kuburannya. Lain kalau di kampung, Pak. Kalau di kampung acak-acakan. Ya, kuburannya acak-acakan, tidak rapi seperti di sini. Kalau di sini kan punya blok ya, bisa kita jalan di pinggirnya. Kalau di sana asal-asalan, ada yang miring, ada yang, maksudnya miring ini tetap ada kiblat, cuma posisinya miring itu yang nggak sesuai. Kita mau lewat, nggak jalan, nggak ada jalan, nggak ada, acak-acakan semua. Yang penting ya dikuburkan. Nah, itu di kampung. Jadi poinnya tadi bahwasanya Nabi SAW bisa mendengar apa yang terjadi di dalam kubur. Maka bagi kita tidak perlu harus menanam pohon di atas kuburan tersebut, cukup kita doakan saja. Semoga Allah selamatkan dari siksaan kubur. Mungkin ada hikmahnya kita ditutup pendengaran kita dari azab kubur. Mungkin kalau didengarkan sampai sekarang mungkin kita ya akan takut terus ya. Kemudian poin yang berikutnya, al-aklu min syajaril jannah qabla qiyamah, yaumul qiyamah. Kita memakan dari buah dari pohon surga sebelum terjadinya hari kiamat. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna arwahu syuhada fi ajwafi tayrin khudrin ta'alluq min samaril jannah aw syajaril jannah. Sesungguhnya ruh-ruh orang-orang syuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid, itu di mana, Pak? Ruhnya fi ajwafit tayr, ya, di mulut-mulutnya burung yang ada di surga. Ya, khudrin, ya, ta'alluq, yang mana mereka burung ini singgah pada setiap pohon yang ada di surga, atau min samaril jannah aw syajaril jannah. Ya, mereka berkeliling makan apa yang ada di pohon-pohon tersebut. Jadi ruhnya di mana? Di mulutnya burung di surga. Subhanallah. Ini baru kita tahu ya, ruh-ruhnya orang-orang yang mati, yang meninggal mati syahid, dia berada di ujung ajwaf. Jawaf itu maksudnya ajwaf at-tayr, ya, di ujung mulutnya burung. Yang mana ta'alluq, yang mana dia singgah untuk makan di setiap pohon, untuk makan buah, ya, buah-buahan yang ada di surga. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggal dunia atau orang-orang yang mati syahid, yang mati dalam peperangan,
ya, atau mati dengan berkeringat eh, keningnya, atau dia meninggal dalam keadaan berihram, ya, mati syahid, atau tenggelam, atau dia sakit perut, ya, atau dia terkena penyakit wabah, ya, kemudian dia sabar dengan penyakit tersebut, kemudian dia meninggal dunia, maka termasuk mati syahid. Maka dia rohnya tergantung di di mulut burung yang ada di surga. Maka burung-burung tersebut makan buah-buah dari surga. Dan hadisnya ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadisnya sahih. Akhrajahu At-Tirmidzi wa qala hasan as-sahih. Wa sahahu Syekhuna rahimahullahu taala di Targhib wa Tarhib. Dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian ke berikutnya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Ya, jiwanya atau ruhnya orang yang mukmin ya tergantung di langit. Kenapa bidaini? Karena utangnya. Ya, jadi selalu diingatkan, ya, bagi sahibul musibah yang meninggal dunia, jika ada hutang yang kaitannya hutang, selesaikan, ya, dengan keluarga atau ahli waris. Maka segera, jangan nanti aja deh, ada utang nih orang, langsung sampaikan. Supaya apa? Supaya rohnya tidak digantung oleh Allah SWT. Yang pernah saya sampaikan satu hadis yang begitu panjang. Ketika seorang meninggal dunia, ditarik rohnya, dibawa ke mana? Ke langit oleh malaikat. Jika dia orang yang beramal soleh, dia akan disebutkan namanya dengan nama yang paling indah di dunia. Kemudian aromanya akan wangi. Para malaikat akan takjub, ini wangi apa yang begitu wangi, ya. Kemudian disebut namanya para malaikat dengan nama yang paling indah. Sampai selesai urusannya, setelah dimasukkan dalam kuburan, ya, kemudian roh tadi diturunkan kepada jasadnya. Turunkan. Kemudian datanglah kedua malaikat untuk bertanya. Ini prosesnya. Nah, ini sekarang yang berhutang gimana? Ya, jasadnya udah dikubur nih, tapi rohnya masih digantung. Sampai kapan? Sampai lunas hutang. Makanya Nabi SAW memberikan ingatan kepada kita semua, beliau tidak mensolatkan orang yang berhutang. Sampai kapan? Sampai dilunaskan hutang. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan ada, saya lupa nama sahabatnya, sahabat yang meninggal dunia, kemudian siapa yang akan menanggung hutangnya? Ada satu sahabat yang menjawab, saya Rasulullah. Maka beliau pun mensolatkannya karena ada yang menanggung hutang tersebut. Setelah selesai sholat, apakah Nabi diam? Tidak, dipanggil lagi sahabat. Sudah ditunaikan hutangnya? Oh iya, saya akan tunaikan hari ini, ya Rasul. Dan ini menunjukkan bahwa harus segera ditunaikan hutang bagi si mayit tadi, agar jangan sampai, ya, rohnya tergantung. Oh, bisa besok atau bulan depan Ustaz, terserah mau kapan saja, tapi kondisinya ya digantung gitu. Sampai kapan? Sampai dilunasi hutang. Makanya kalau memang jumlah hutangnya bisa dimaafkan lebih baik, ya. Tapi kalau memang jumlahnya lumayan besar, cepat, ya, selesaikan dengan keluarga, ya, sampaikan kepada keluarga sekian. Tapi jangan pura-pura Pak, memanfaatkan momen yang seperti ini. Ya, orang sudah mendapatkan musibah, ya, terus hutangnya nggak terlalu banyak, dipaksakan, ayo cepat keluarkan, bayar hutang. Soalnya dulu di dalam keadaan dia masa hidup susah sekali dia bayar hutang. Ya, dia memanfaatkan kesempatan. Jadi
ikhlaskan. Kalau memang jumlahnya tidak terlalu besar, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau memang belum ikhlas, ya sudah, datang, walaupun cuma Rp1, ya datang, saya nggak ikhlas, pokoknya hutangnya harus dilunasi. Jadi jiwanya orang mukmin atau rohnya tergantung. Ya. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Ya, jiwanya seorang mukmin itu digantung dengan hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai dia dilunasi hutangnya. Ya, berarti kalau setahun dilunasi, setahun dia menggantung. Nah, ini nggak bisa kita bayangkan kondisi ini. Jadi cukup kita imani ini hadis bahwa orang yang berhutang segera lunasi hutang. Supaya apa? Supaya jiwanya jangan digantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digantungnya di mana, Ustaz? Ditanya lagi, digantungnya di mana? Ya, digantungnya Allah alam, tidak tahu. Kita tidak diperlihatkan digantungnya di mana. Mungkin digantung di langit 1, di langit 2. Kalau kita bisa lihat roh itu digantung, mungkin banyak bergantungan di langit. Ya, oh ini orang-orang yang bergantungan di langit belum dibayar hutangnya sampai sekarang. Ya, mungkin ada orang yang sudah meninggal lama. Ya, nanti saya akan bayar hutang. Hutangnya kalau udah ada uang katanya. Ya, udah, makanya apalagi yang meninggalkan hutang yang jumlahnya sangat besar. Ini penekanan agar jangan sampai kita memudahkan perkara hutang. Gampang lah nanti kita cari duitnya. Jangan memudahkan perkara hutang, karena ketika kita mengatakan gampang nanti kita cari duitnya untuk melunasi hutang ini, disitulah kita akan mulai mendapatkan ujian dan cobaan. Benar, di situ kita akan mulai mendapatkan ujian dan cobaan. Entah nanti dalam pekerjaan kita ini di PHK, ya dipecat, ditutup, atau misalnya nggak dipecat ya, tempat kita kerja ini tutup. Kemudian ada tempat kita kerja yang menghasilkan keuntungan. Ada aja kendalanya, nggak nyaman, nggak tenang, atau yang lain. Ya, atau disulitkan keluar gajinya. Ya, udah capek kerja, sebulan belum digaji, 2 bulan belum digaji, bahkan 3 bulan belum digaji. Yang tadi tujuannya buat pelunasan hutang, tapi belum digaji-gaji. Pokoknya setelah kita mengatakan seperti itu, ya, atau siap berhutang dengan kita meremehkan hutang tersebut, siap-siap ya. Hari-hari berikutnya akan selalu ada ujian. Karena kita meremehkan. Ini memang perkara hutang ini berat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu." Perkara hutang ini dalilnya paling panjang, satu ayat tapi satu halaman. Ya, jadi kalau kalian berhutang, tulis. Ya, tanggal waktunya ditulis. Kemudian pelunasan sistemnya bagaimana? Kredit atau cash, atau sebulan atau 2 bulan penangguhannya, atau semampunya. Ya. Kalau orang yang memberikan hutang ini paham dengan syariat, maka dia tidak akan pernah membebani orang yang berhutang. Ada orang yang berhutang, kamu harus detail setiap hari, setiap bulan bayarnya sekian. Terlambat kena denda, sudah kena denda, ya hutang nggak dilunasi. Nah, ini sistem yang di bank ya. Sudah punya hutang, tambah lagi dendanya banyak sekali. Jadi hutangnya nggak lunas-lunas. Yang tadi hutangnya 100 juta misalnya, tapi karena banyak terlambat dia membayar hutang, tiba-tiba menjadi 200 juta. Dan itu banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yang seperti ini. Ya, mereka tidak mampu membayar hutang karena membayar dendanya sudah banyak sekali. Maka daripada itu para jamaah, kalau kita ingin meminjamkan uang atau orang memberikan pinjaman kepada orang lain, ya sepakati dulu. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Tapi kalau jumlahnya 100.000 atau
50.000, ya kalau bisa kita sedekahkan, sedekah lebih baik. Kita bantu orang tersebut supaya dia diberikan kemudahan. Kita juga akan diberkahi dari apa yang kita sedekahkan tersebut. Tapi kalau memang dia 50.000 utang, ya sudah, dia tetap hutang. Tapi terserah kapan kamu mau bayar. Dia mau bayar 1.000 ke 2.000 per hari, terserah. Penting dia ada niat untuk membayar hutang. Jadi ini hati-hati, ya kita yang berhutang hati-hati jangan sampai kita meremehkan hutang. Karena banyak sekali yang datang nanya gimana nih Ustaz masalah hutang ini. Jadi ketika dia baru berhutang tadinya alhamdulillah Ustaz, ada sebelum saya berhutang katanya lancar rezekinya dan tempat kerjanya alhamdulillah bagus, dapat gaji, ada dua tempat kerja dan itu gajinya lumayan besar. Tapi setelah dia berhutang, ya nggak tahunya tempat yang pertama tiba-tiba di stop dia gajinya, tidak tahu tiba-tiba. Pertanyaannya kenapa? Ya, saya tanya kepada bosnya, katanya lagi nggak ada uang buat gaji karyawan. Pusing dia. Waduh, ini sudah satu tempat kerjanya udah nggak dapat gaji. Ya, kemudian di tempat kerja yang kedua digaji tetap, tapi dilambatin gaji. Kadang 2 bulan baru nerima, kadang 3 bulan baru nerima gaji. Itu udah gimana rasanya Pak? Kalau sudah terlambat terima gaji, sedangkan kebutuhan begitu banyak, sedangkan tagihan harus dibayar, ya nggak bayar kena denda dan lain sebagainya. Sama aja artinya, ya maka ujian demi ujian akan datang. Jadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa hati-hati dengan berhutang. Kalau memang kita tidak butuh dengan barang tersebut, urgent banget, ya udah kita sabarin aja. Misalnya ada orang yang butuh beli kendaraan, butuh kita kendaraan, tetapi tidak terlalu urgent, ya sudah. Masih ada rental, masih ada penyewaan mobil, ya yang bisa kita lakukan. Penyewaan sehari berapa, misalnya 300 atau 500, ya sudah, semampunya itu dulu untuk kita lakukan. Bisa buat pergi bersama keluarga. Ya, jangan paksakan diri untuk ya ambil di showroom, ya dengan sistem riba lagi. Ya, alhamdulillah. Punya mobil mewah, tapi ada Ustaz mobil di rumah, tapi setorannya belum selesai. Ya, masih panjang setorannya. Jadi kalau ini banyak sekali sudah yang punya pengalaman seperti itu. Jadi kalau memang ingin punya kendaraan, ya udah tabung dari sekarang sampai terkumpul uangnya, beli yang cash. Ya. Tapi susah Ustaz. Oh, udahlah, kita jangan mempersusah hidup gitu. Banyak hal yang harus kita pikirkan untuk akhirat kita. Jadi orang-orang yang mukmin yang tidak membayar hutang itu jasadnya atau ruhnya ya akan digantung oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia melunasi hutangnya. Kemudian poin yang berikutnya, doa ahlus sama lil 'abdil mu'min. Ya, doa yang akan diberikan oleh para malaikat ahlus sama, ini para malaikat kepada hamba yang beriman. Mereka diberikan doa oleh para malaikat. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajat ruh al-mu'min talaqqaha malakani yus'idaniha." Ya, jika apabila roh keluar dari jasadnya orang mukmin, maka akan dijumpai oleh dua malaikat yang akan membawanya naik ke langit. Fadzakara min tibi rihuha wa dzikru al-misk. Ya. Kemudian disebutkan tentang wangi yang begitu harum, yang disebutkan seperti wanginya misk. Wa yaqulu ahlus sama, dan penghuni langit akan mengatakan ruhun thayyibah, wanginya yang begitu harum. Ja'at min kibalil ard, ya, datang dari bumi. Sallallahu alaihi wa ala jasadi kunti
ta'murina, ya. Semoga Allah berselawat kepadamu dan kepada selawat kepada jasadmu yang kau jadikan sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa badan kita ini kita gunakan untuk ibadah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat akan berdoa kepadanya. Fayantaliqu bihi ila rabbih azza wa jalla. Kemudian dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala semua yaqul intaliqu bihi ila akhir ajal. Ya, kemudian dibawa kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diberikan doa oleh para malaikat. Wa innal kafir idza kharajat ruhuhu, adapun orang-orang kafir dzakara min nadniha wa dzakara la'nan. Ya, disebutkan bahwa bau busuk orang-orang kafir. Walaupun orang-orang kafir dikasih jas, ya, dikasih wangian yang paling wangi pada saat dia meninggal dunia, tetapi aroma yang naik ke langit itu aroma yang sangat busuk dan laknat. Ya. Wa yaqulu al-sama'u ruhun khabitha. Para malaikat pun mencium aroma yang tidak bagus, yaitu baik busuk. Ja'at min kibalil ard, yang datang dari dunia. Jadi ini dia tentang doanya para malaikat yang senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang beriman. Jadi itu gambaran kepada kita yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa orang-orang yang beriman ketika mereka yang meninggal dunia akan dibawa terus jasadnya oleh malaikat dengan aroma yang begitu harum. Ya, akan disebut namanya dengan nama yang paling baik di dunia. Adapun orang kafir sebaliknya, ya, aromanya busuk, kemudian dia mendapatkan laknat. Kemudian ada beberapa poin juga di sini disampaikan tentang at-tanwir lil mu'min fil qabr, akan diberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman kuburannya. Diberikan cahaya di dalam kuburnya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian naumul mu'min fil qabri, mereka, ya, orang-orang beriman ini dalam kuburnya dia tidur, ya, tertidur sebagaimana yang disampaikan nam kama kanaumil arus, tidurlah kalian sebagaimana tidurnya pengantin baru. Pengantin baru tidurnya pulas, ya. Kemudian syauqul mayyit li tabsyiri ahlihi, ya, keinginan si mayit ini di dalam kuburnya, dia ada keinginan untuk menyampaikan kabar gembira yang dia rasakan di dalam kubur. Ingin gitu. Ya, tapi nggak bakalan bisa. Ya. Ingin dia menyampaikan kenikmatan dalam kubur tersebut. Saya di sini tenang, nyaman. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubira al-mayyit", apabila mayit sudah dikuburkan, atau qala ahadukum, atau di antara kalian sudah dikuburkan, atau malakani aswadani arzaqani. Ini hadis yang disampaikan kemarin pada minggu yang pertama. Ya, akan didatangi oleh dua malaikat yang hitam. Ya, ada yang hitam, ada yang biru. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Ya, ada namanya munkar dan nakir. Wa yaqulani ma kuntu taqulu fi hadzal rajul. Ditanya, apa yang kamu katakan tentang laki-laki yang diutus di atas muka bumi ini, itu Rasulullah. Wa yaqulu ma kana yaqul huwa Abdullah wa Rasul. Yang kemudian dia mengucapkan sesuai dengan ucapannya, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa yaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Nah, ini sudah kita sampaikan hadisnya tentang bagaimana si mayit akan senantiasa berkeinginan untuk menyampaikan apa yang dia alami di dalam kubur. Ya. Kemudian kuburnya akan diberikan cahaya, summa yunawwiru lahu fihi. Kuburnya akan diberikan cahaya. Kemudian penghuni kubur mengatakan, irji ila ahli fa akhbirhum. Ya, wahai malaikat, baliklah ke keluarga.
kabarkan kepada mereka bahwa saya di sini mendapatkan nikmat. Tapi apa kata jawaban malaikat, dua malaikat tersebut? Nam kanaumatika arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya ya pengantin baru. Alladzi la yuqidhu illa ahabu ahli ilaihi hatta yab'athu Allah min madja'i dzalik. Tidak ada satupun orang yang akan membangunkannya kecuali ya Allah Subhanahu wa taala yang akan membangunkannya sampai dibangkitkan dari kubur. Jadi ketika dibangkitkan dari kuburnya, dia kelihatan seperti berseri-seri, wajahnya berseri-seri, bersinar. Sebagaimana anak-anak kecil, Pak, kalau kita lihat bangun dari tidurnya, kita lihat imut sekali ya, gemes gitu. Kita lihat anak-anak kita yang sudah tidur pulas tadinya, ketika dia bangun kelihatannya gemes sekali, lucu kelihatannya, berseri-seri wajahnya. Sering kita lihat orang-orang yang ketika sudah waktunya tidur, dia istirahat, manfaatkan waktunya tidur. Makanya ketika dia bangun segar, kelihatan wajahnya segar, terus ya berseri, bersinar. Ya, apalagi dia sering wudhu ya. Ada orang yang tidur bangun-bangun marah, pusing kepalanya ya, karena tidurnya nggak pulas, nggak nyaman. Ya. Seperti itu kita akan dibangkitkan nanti dari kubur kita. Kemudian itu dia beberapa poin yang kita bisa bahas pada kesempatan ini. Yang lainnya sudah dibahas semua, cuma pengulangan saja. Seperti Syauqul Mayyit di Tafsir Ali. Maka ini dia beberapa poin yang kita bahas tentang ya seseorang yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan. Ya, begitu banyak poin kita sudah bahas tentang bagaimana dimudahkan keluarnya roh dari orang-orang yang beriman, ya, kemudian jasadnya yang dibawa oleh para malaikat dengan aroma yang begitu harum, kemudian ruhnya begitu mudah dicabut ya oleh malaikat, kemudian datangnya malaikat untuk bertanya kepadanya. Sampai tadi pembahasan kita ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, kemudian jawaban orang yang beriman dengan pertanyaan para malaikat yang ada dalam kubur, dan seterusnya sampai tadi terakhir pembahasan kita tentang Syauqul Mayyit li Tabsyiri Ahli, yaitu kerinduan para mayit ya untuk memberikan kabar gembira kepada keluarganya. Yang lainnya hanya pengulangan saja. Itu dia pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang adalah al-adab al-jismi lil-usah fil qabr, yaitu adab bagi orang yang bermaksiat di dalam kubur. Ini adab bagi orang-orang yang melakukan dosa. Dan hadisnya panjang sekali yang disampaikan di sini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kalau memang ada pertanyaan atau ada masukan atau ada tambahan dari para jamaah, silakan. Tidak ada? Insya Allah cukup ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan. Oh ya, ada pertanyaan dari Ibu. Siapa? Oh, bayi. Masya Allah. Jadi bayi yang meninggal, saya hadisnya lupa ya, tapi ingat maknanya. Bayi yang meninggal dunia, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga langsung. Maksudnya kuburannya akan diberikan kenikmatan. Karena bayi yang karena bayi yang meninggal dunia ini belum ada catatan amalan mereka, masih bersih. Ya, ketika mungkin baru lahir langsung meninggal dunia di perut ibunya. Jadi mau nggak mau
kalau dalam perutnya ya. Jadi mau nggak mau harus disesar. Kondisi yang seperti itu karena nggak mungkin. Ada nggak yang sudah meninggal terus bisa keluar normal? Ada yang pernah alami dari keluarga? Belum ya. Biasanya kalau yang sudah meninggal disesar ya. Atau baru lahir, ya udah sempat menangis, tiba-tiba meninggal dunia. Intinya setiap bayi yang lahir itu menjadi tabungan ya di akhirat nanti. Tabungan kita itu yang akan memanggil kita nanti untuk masuk ke dalam surga. Ada tabungan. Ya, orang tua ini memiliki tabungan yang yang pasti akan menjadi penghuni surga. Dan setiap anak yang lahir itu dia akan tumbuh nanti yang tumbuh menjadi seperti dewasa dan tidak ada anak kecil dan tidak ada orang tua. Ada anak-anak kecil tapi itu dari bagian dari yang surga itu bagian dari pelengkap surga. Anak-anak kecil yang membawa gelas memberikan minuman kepada penghuni surga. Ya. Jadi orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan bayi, mereka langsung dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalannya masih bersih, tidak ada kesalahan yang mereka lakukan. Jadi Nabi SAW sampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap anak yang dilahirkan ini dalam keadaan bersih, suci. Bersih, suci, tidak ada kesalahan, tidak ada catatan apa-apa. Ya, kecuali kalau sudah beranjak umur 7 tahun, 8 tahun, ya, atau beranjak umur baliknya, ya, itu masih dipertimbangkan ya seorang anak kalau sudah balik dan suka ngelawan sama orang tua, ya, diajarin untuk menjadi anak yang soleh susah, ya, kemudian dia meninggal dunia, kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena namanya juga masih anak-anak, ya, dan pasti akan belum bisa membedakan mana yang terlalu wajib baginya yang untuk dia lakukan atau mana yang biasa-biasa saja. Ini masih sifat anak-anak. Tapi secara umum bayi yang lahir kemudian meninggal dunia, mereka akan menjadi tabungan orang tuanya nanti di akhirat. Allahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada lagi Pak? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.